Banjir rendam sejumlah wilayah di ibu kota. Siswa sekolah dasar banting tulang menjajakan es untuk membiayai sekolah. Berburu kuliner favorit di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selamat siang saudara, menemani akhir pekan Anda. Selain ketiga informasi tadi, kami hadirkan pula laporan seputar Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara yang memuntahkan lahar dingin. Bersama saya Senandung Nacita, Anda menyaksikan Liputan 6 siang. Saudara, banjir masih merendam sejumlah wilayah di ibu kota seperti di Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Ulu Jami di Jakarta Selatan. Tingginya banjir membuat warga Ulu Jami terpaksa mengungsi. Banjir yang merendam ratusan rumah di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terus meluas. Sempat surut, air Kali Ciliwung kembali meluap pukul 3 dini hari tadi. Terbiasa dilanda banjir, warga tidak mengungsi. Namun jika banjir besar melanda seperti tahun lalu, mereka akan mengungsi ke 6 titik yang sudah disiapkan. Penghuni bantaran Kali Ciliwung, warga Kampung Pulo senantiasa terancam banjir. Pemerintah DKI Jakarta berencana merelokasi mereka ke rumah susun Kampung Melayu yang masih dibangun. Ini kan banjir deras sih, kita rencananya mau digusur ya. Tapi Bapak setuju ya, ada rusun buat warga di sini? Ya, setuju daripada tiap tahun ini kebanjiran terus. Banjir sejak Kamis lalu juga masih merendam wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kawasan Ulu Jami salah satu titik rawan banjir karena dilintasi Kali Pesanggerahan yang berhulu di Kali Citarum, Bogor, Jawa Barat. Banjir selama 3 hari ini turun naik. Turun ya? Biasanya gimana tuh Pak? Hari pertama ya ketinggiannya ada 1,20 meter nih, paling tinggi nih semalam. Ada 1,5 meter malam. 1,5 meter terus masih turun ya? Iya. Sabtu dini hari sekitar 100 warga di wilayah ini mengungsi ke balai warga dan masjid karena banjir semakin tinggi, apalagi hujan terus mengguyur. Ratusan rumah elit di kompleks perumahan Ulu Jami Indah juga terendam. Kali Pesanggerahan yang kian dangkal dan sempit membuat air mudah meluap meski hanya turun hujan ringan. Muhammad Nur dan Arafah Sopandi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu saudara, proses pemantauan debit air di Bendung Katulampa, Bogor harus dilakukan secara manual. Kondisi ini sudah berjalan sebulan terakhir akibat 4 unit kamera pengintai atau CCTV rusak tersambar petir. 4 kamera pengintai CCTV, perangkat komputer dan radio komunikasi di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat sekitar sebulan lalu tersambar petir. Akibatnya kinerja petugas Bendung Katulampa dalam mengecek ketinggian air terganggu dan terpaksa dilakukan secara manual dengan melihat debit meter di tembok bendungan setiap jam. Kita kesimpulan saat malam hari ada penambahan air. Untuk sistem online sendiri juga sama rusak? Sama, seluruh pesawat untuk SMS gateway, internet, juga yang Telkom, seluruh perangkat kembali ke lalu perbaikan ulang atau diganti. Tidak bisa melihat di internet. Tidak bisa. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada perbaikan. Sementara musim hujan sudah tiba dan CCTV yang rusak itu sangat dibutuhkan untuk mengkomunikasikan debit air ke pintu-pintu air dan dinas pekerjaan umum di ibu kota. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, saudara, luapan Sungai Citarum kembali merendam ratusan rumah di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hujan deras sepanjang Jumat kemarin membuat rumah warga dan akses jalan terendam dengan ketinggian air sekitar setengah meter. Ratusan rumah di Kampung Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung sejak pagi tadi kembali terendam banjir luapan Sungai Citarum. Banjir disebabkan curah hujan yang sangat tinggi kemarin mengganggu aktivitas warga setempat. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan sebagian lagi bersiap-siap untuk mengungsi. Sementara itu pengerukan Sungai Citarum yang sudah berjalan hampir 2 tahun belum bisa mengatasi masalah banjir di sepanjang Sungai Citarum.
Banjir lahar dingin Gunung Sinabung memaksa ratusan warga desa sekitar gunung kembali mengungsi. Warga khawatir akan dampak banjir lahar dingin yang semakin parah dibanding minggu lalu. Warga desa Gamber di kaki Gunung Sinabung kembali mengungsi karena khawatir akan bahaya banjir lahar dingin yang mulai menghantam jalur desa. Mereka terpaksa mengungsi ke kota Kabanjahe 20 km dari desa mereka. Di sini warga ditampung di aula dan halaman GBKP Kabanjahe. Meski sudah ada dapur umum, belum tersedia bantuan obat-obatan dan selimut. Yang laki-laki semua gitu, jadi semua udah panik gitu. Gimana gitu, lari-larian ke apa itu, nengok-nengoknya gitu. Nah, Gampret itu kesinilah ke pengungsian di tempat ini di GBKP jalan. Sabtu pagi jumlah pengungsi di posko bencana Sinabung mencapai 5.640 pengungsi. Jumlah ini bertambah dari Kamis kemarin yang hanya 5.353 orang. Jumlah titik pengungsian pun bertambah dari 11 menjadi 15 titik. Saat ini Gunung Sinabung masih menunjukkan getaran tremor dan vulkanik yang cukup tinggi, sementara awan mendung menutupi puncak gunung. Kemarin sore curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lahar dingin menghantam jalan desa Gamber, Kecamatan Simpang 4 Tanah Karo yang berjarak 3 hingga 4 km dari Gunung Sinabung. Akibatnya jalan setapak yang biasa digunakan warga desa Gamber dan desa Bekerah rusak. Sejumlah warga yang melintas sempat menyaksikan lahar dingin datang tiba-tiba dengan suara gemuruh diikuti lontaran bebatuan. Banjir lahar dingin berlangsung selama hampir 1 jam. Tuni Perangin Angin melaporkan dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan bagi korban badai Haiyan di Filipina. Sementara penanganan korban badai oleh pemerintah Filipina dinilai lamban. Sekitar pukul 6 pagi tadi, 11 ton bantuan gelombang 2 untuk korban badai Haiyan di Filipina diberangkatkan dari Jakarta. Pemerintah Indonesia menjawab permintaan pemerintah Filipina yang memerlukan bantuan pesawat untuk menyalurkan bantuan dari Cebu ke titik-titik pengungsian di Filipina. 1C-130 dari Skadron Udara 31 dengan 16 awak pesawat akan di Filipina atau di Cebu selama 1 minggu. Bertugas untuk mendistribusikan bantuan-bantuan bencana alam ke spot-spot di daerah Filipina. 3 hari lalu, pemerintah Indonesia juga memberangkatkan 3 pesawat Hercules ke Filipina yang membawa 38 ton bantuan. Ratusan jenazah korban topan Haiyan dimakamkan massal. Sejauh ini Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mencatat 4.500 orang tewas dalam bencana ini. Pasca badai Haiyan, kota Tacloban di Provinsi Leyte, Filipina rata dengan tanah. Jasad korban berkelimpangan di sekeliling kota. Korban selamat dihadapkan pada permasalahan lain seperti terputusnya listrik, kurangnya bahan makanan dan air bersih. Mereka juga rentan terkena wabah penyakit seperti tetanus dan diare. Ironisnya, pemerintah Filipina terkesan lamban menangani korban bencana. Presiden Filipina Benigno Aquino baru meninjau lokasi pusat bantuan logistik sepekan pasca bencana. Tim Liputan SCTV melaporkan. Saudara, pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit atau MRT terus berjalan. Pohon-pohon yang akan dilintasi jalur MRT mulai ditebangi. Puluhan pohon di sepanjang jalur MRT ditebangi petugas seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Singamangaraja, dan Setiabudi. Selain sebagai jalur utama, rencananya juga akan dibangun tempat pemberhentian. Penebangan pohon dilakukan Jumat malam hingga Sabtu dini hari agar tidak memacatkan lalu lintas.